Sayyaf telah menyandra ratusan orang, sebagian besar orang Filipina dan warga kulit putih. Tidak jarang, sandera yang tidak memenuhi permintaan uang tebusan berakhir tragis, dibunuh. Misalnya pada Juli 2009, staf Palang Merah Internasional dari Italia disandera selama 6 bulan. Ia dilepas setelah ditebus $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 130 juta rupiah. Lalu November 2015, Abu Sayyaf memenggal seorang turis asal Malaysia karena keluarga gagal memenuhi tebusan 40 juta peso atau sekitar 12 miliar rupiah. Abu Sayyaf sejatinya adalah seorang mujahidin di Afghanistan yang berperang melawan Uni Soviet pada era 1980-an. Abu Sayyaf yang berarti bapak ahli pedang dalam bahasa Arab memiliki banyak anak buah dalam pertempuran itu. Belakangan, nama Abu Sayyaf dipinjam sekelompok orang saat memisahkan diri dari kelompok separatis Front Pembebasan Nasional Moro MNLF di Filipina pada 1991. Ya, pemirsa, berita ini memang sangat menghebohkan masyarakat dunia, khususnya Indonesia, karena kebetulan sandranya juga ada yang berasal dari Indonesia. Iya, sekitar ada 10 orang yang kemarin sudah dibebaskan, masih ada 4 orang lainnya. Cuman dalam kasus ini yang kita tahu bahwa ini dari lini masa yang kita dengar, bahwa memang ada kapal Brahma 12 yang berlayar menuju ke Filipina untuk mengantarkan batu bara, dan sampai di pertengahan kalau nggak salah dia dicegat oleh kelompok dari teroris Abu Sayyaf itu sendiri. Kemudian akhirnya selama 36 hari mereka disandra di sana di Filipina. Iya, dan kalau pemirsa penasaran nih bagaimana ceritanya, kami sudah menghadirkan salah satu orang yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf ini. Betul sekali. Dan kita akan menghadirkannya bersama dengan istri tercinta. Ini dia Elvis Repi bersama Yola. Silakan. Boleh di sini juga nggak apa-apa, lewat sini nggak apa-apa. Halo, apa kabar Mas? Apa kabar? Apa ya? Silakan. Boleh kasih semangat dulu dong. Karena hadirnya Mas Alfian kembali lagi ke Indonesia ini merupakan suatu kebanggaan juga untuk saya pribadi sebagai warga negara Indonesia loh. Hampir semua masyarakat Indonesia juga pasti merasakan hal yang sama ya, Miss Sosmed ya. Mas, tapi kalau aku mau nanya, ini bagaimana tentang kronologi kejadian pada saat dari mulai berlayar Brahma 12 itu sampai disandra di kelompok Abu Sayyaf itu sendiri? Terima kasih. Waktu belayar itu kita tanggal 15 dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin? Iya. Rencana mau ke Batangas, Manila sana. Oke. Tanggal 15 sampai tanggal 25 kita pertama kali di tanggal 25 itu 15 Maret itu ya? Ya 15, perjalanan kira-kira udah 10 hari. Nyampe di LS Channel itu. Pas kita keluar LS Channel masih perairan Malaysia. Nah, itulah yang datang yang speedboat. Mereka bersenjata lengkap. Ada berapa speedboat waktu itu? Satu sama perahu nelayan, kayak perahu nelayan satu. Jadi total ada berapa orang tuh, Mas Alfian? 8 yang pertama. 8. Iya. Dan semuanya bersenjata lengkap? Semuanya. Berarti waktu itu juga masih ada kendala dalam hal bahasa dong? Ketika mereka datang pertama, belum tahu maksud dan tujuan mereka apa? Kemudian yang dirasakan Mas waktu itu apa? Mereka cuma mau membajak kapalnya aja waktu itu atau gimana? Mereka bukan membajak kapal, memang udara pertama. Mereka naik, langsung kita tapi nggak sempat di badan, langsung cuma dari arah, dikasih kayak kode aja. Oke, disuruh ikut naik ke atas kapal? Enggak, kita udah di atas kapal, jadi kita masih minggir dulu di anjungan itu. Oke. Mereka masih, ya begitu, kita disuruh duduk, semua kru udah kumpul di situ. Baru mereka ngobrol, tanya kita dari mana, pas kita bilang dari Indonesia, mereka kaget. Kenapa kaget? Karena Indonesia katanya itu masih kawan mereka juga. Indonesia masih kawan mereka juga. Makanya katanya yang saya dengar pada saat disandra di sana selama 36 hari kalau tidak salah, teman-teman dari Indonesia sandranya juga diperlakukan dengan baik ya? Ya, puji Tuhan diperlakukan dengan baik. Iya. Mulai dari makanan katanya dan lain-lain. Emang kalau di sana selama 36 hari makannya makan apa? Makannya pasti nasi tetap ada. Tetap ada nasinya? Ya mungkin lauk yang berbeda, mungkin kadang kita dikasih ikan. Kadang juga kalau nggak ada ikan ya itu campur yang dari, tapi merek
yang dari Malaysia itu. Oke, ada mie instan juga dari sana ya. Jadi apa yang mereka makan itu pula yang sandra-sandra dari Indonesia makan. Apa yang mereka makan itu yang kita makan. Oke, selama di sana diintimidasikah oleh mereka atau malah justru diperlakukan sebagai seorang layaknya kawan? Kalau di sana diperlakukan layaknya kawan. Begitu, jadi Kayak keluarga. kayak keluarga ya, justru ya. Karena alasan tadi sebenarnya kalau Indonesia mungkin masih berteman dengan kelompok teroris itu sendiri. Baik, nah sekarang keluarga yang ada di Indonesia, harap-harap cemas ya pasti Miss Sosmed yang namanya keluarga. Kita aja, kita loh justru beneran loh Mas, seluruh masyarakat Indonesia tuh ngerasa, aduh gimana caranya ini harus segera ditolong, gimana caranya harus segera dibebaskan. Apalagi keluarga sendiri. Pada waktu mendengar kabar itu tuh, tanggal berapa mendengar kabarnya? Awalnya dari Bapak Alfian, tanggal 27 Maret, pas hari Minggu itu, kata dia, dia telepon, mah kapal Bapak dibajak, kata dia begitu. Enggak, cuman sebentar sih, terus kata dia nggak usah panik, nggak apa, langsung ke telepon ke kantor aja, katanya begitu. Oke, berarti diberikan kesempatan dari kelompok tersebut untuk menghubungi keluarga. Masih diberi kesempatan. 10 orang itu masing-masing dikasih 10 orang kesempatan. Dikasih kesempatan. Pada waktu menerima berita tersebut, yang dirasakan apa Mbak Yola? Awalnya panik. Panik? Oke. Takut juga sebenarnya. Tapi puji Tuhan juga sebenarnya pas kejadian mereka telepon ke kantor itu, kata kantornya mereka nyari nomor saya. Kan pas dia dibajak itu kan Bapak Alfian baru 2 bulan kerja di situ. Di perusahaan itu juga masih baru. Makanya dari kantor itu dapat telepon saya itu pas hari Senin. Jadi saya dapat kabar di Bapak Alfian hari Minggu, hari Seninnya kantor telepon ke saya. Terus dari kantor juga bilang katanya mohon doanya Bu, katanya begitu, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, katanya begitu. Tapi di satu sisi kalau misalnya kita ngebahas soal terorisme, yang ada pasti peristiwa-peristiwa mencekam. Ya Miss Sosmednya sama seperti kita kan sering nonton film-film soal terorisme. Ada keadaan di mana ketika korban tersebut sedang disandra, diperlakukan tidak selayaknya. Dan mungkin ini sebagai gambaran pemirsa, mungkin juga sebagai perbandingan, kita akan melihat bagaimana tayangan dalam atau cuplikan dalam salah satu film tentang penyanderaan berikut ini. Tom! They got a gun in my throat. Yes, just put your hands up. You did something. Motorman, up! Put Garber on the show. We have a right to know what the hell is going on. Agent Mine. Itu dia. Film sama yang diceritain Mas Alfian emang beda. Iya, Tapi yang namanya penyanderaan itu hal yang sangat menakutkan banget. Ya, dan ini kan merupakan hal yang beresiko sebenarnya. Pekerjaan dari, Mas Alfian sendiri sudah berapa lama bekerja seperti ini? Baru 11 tahun. 11 tahun kan sudah lama, Mas, bukan baru namanya. 11 tahun. Tapi ini baru terjadi sekarang kejadian Baru seperti terjadi. ini ya. Dan resiko pasti ada dan sudah tahu bahwa mungkin di perairan mana ini ada kelompok mana sudah tahu kan resikonya ya. Tapi tetap dijalankan. Karena kapal yang saya naik ini kan saya baru di situ baru 2 bulan. Mereka udah 2 kali sebelumnya udah 2 kali lewat situ. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Pas saya naik ketiga kali ya itu. Lagi apesnya ya pada waktu itu ya. Lagi Oke. apes. Yang ada di dalam bayangan Mas Alfian ketika pertama kali dibawa, apakah bayangannya seperti film tadi kah? Ketika wah gua disandra. Sebenarnya bayangannya seperti itu tapi puji Tuhan tidak terjadi. Iya. Kalau sekarang trauma nggak kira-kira? Bekerja Untuk bekerja lagi ya hal kayak yang gitu. sama. Kalau trauma sih nggak ada trauma. Nggak ada ya. Iya. Mungkin Karena Mas memang Alfian udah pekerjaan dan ya untuk menghidupi keluarga, istri dan anak 2. Ya berdoa terus ya. berdoa terus. Istri juga nggak trauma? Mbak Yola nggak trauma? Awalnya sih agak takut ya, cuman tetap berdoa, tetap pasti selalu ada perlindungan dari Tuhan. Ya, dimanapun berada kerjanya Iya. apa tetap ya. Iya, karena emang udah kerjaannya ke situ kan. Iya. Oke. Kalau misalnya berbicara Miss Sosmed, ini kan dari pihak keluarga pasti juga sudah melakukan berbagai bentuk ya tindakan untuk membantu menyelamatkan suami. Cari kabar. Betul sekali. Kira-kira tindakan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Yola? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan tanya dan kita mendengar jawabannya sesaat lagi pemirsa. Setelah yang ini kita akan kembali ya. Stay di rooftop.